Pak ya. Pertama kali kenal di Mm-mm. sana, belajar-belajar, tapi masih kurang bagi saya karena walaupun sudah ada pengetahuan dasar, tapi bagi saya masih kurang menyentuh apa yang saya butuhkan. Masih belum Mm-mm. apa yang butuhkan. Kemudian saya kenal Bapak juga lewat grup pustakawan care itu melalui sebuah seminar kalau nggak salah gitu Pak ya. Sebuah seminar Mm-mm. yang Bapak adakan cukup lama. Akhirnya Mm-mm. saya belajar di situ dan mulai tertarik gitu Pak. Dan pada satu titik saya merasa bahwa perpustakaan waktu saya pindah gitu, maksudnya waktu pemustakanya gonta-ganti, nah akhirnya puncaknya di saya melihat ternyata kinerja pemustaka yang dulu tuh eh, cukup kacau dan memang statusnya bukan pemustaka sih Pak, jadi cuman orang biasa dan hanya bekerja di perpustakaan gitu. Saya lihat dari data Excel-nya itu udah berantakan, tidak lengkap gitu ya. Kemudian eh, waktu saya kerja di sini aplikasi perpustakaannya itu kan tidak ini Pak, ternyata tidak mendukung dan kurang jauh dari standar menurut saya, kayak Mm-mm. menggunakan aplikasi perpustakaan 3.0 dan saya merasa wah, suatu perpustakaan City Kingdom ini harusnya sudah mulai bergerak maju, punya perubahan. Dan eh, saya memang aslinya bukan berlatar belakang orang perpustakaan sih Pak, jadi hanya ada tawaran kerja dan saya masuk ke situ, tapi saya mau belajar bagaimana seorang menjadi pustakawan walaupun Mm-mm. walaupun tidak mengambil kuliah tersebut. Nah, sekarang ini saya coba masih diskusi dengan wakil ketua satu di City Kingdom untuk mengikuti diklat diklat pustakawan yang diadakan Perpusnas, tetapi masih proses karena eh, ada beberapa hal sederhana, hal-hal kecil yang mau saya coba kerjakan dulu, seperti kayak impor data buku gini, kemudian ngurus NPP gitu Pak, sehingga pada puncaknya nanti baru ikut apa pelatihan di klub pustakawan gitu. Nah, saya juga untuk pekerjaan sih cuma satu aja sih Pak ya, kerjanya di perpustakaan aja gitu sebagai pustakawan, belum ada Mm-mm. kerjaan lain juga. Kemudian saya juga mahasiswa di kampus ini, udah semester 3 sih sekarang Pak. Kemudian Mm-mm. eh, punya satu kenalan, satu pustakawan yang memang bukan berlatar belakang SIP tapi udah mengikuti diklat itu dari STTII Bali, dan saya berencana lewat program pustaka tunggal ini, walaupun saya lihat sederhana gitu tapi sangat bermakna sih bagi saya Pak, sebagai yang benar-benar awam, benar-benar pemula, belum mengetahui secara keseluruhan tentang perpustakaan Pak. Itu sih Pak. Mm. Oke, 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 siap. Oh ya, by the way, eh apa ya? Pustakawan Kir itu sebetulnya di kelas saya, Pak. Di kelas saya di UIN, Mas Maulana Hasan. Saya kenal betul adik tingkat saya di UIN itu. Oke, itu apa ya? Berarti secara keilmuan sebetulnya apa ya? Istilahnya bisa dibilang saya dan Mas Hasan itu ya bisa dibilang sejalur lah, seperti itu ya. Oke, mungkin gini Pak, sebelum kita mulai masuk pada materi materi inti ya, karena mungkin dari Pak Endro sendiri juga tadi sudah bercerita tentang latar belakangnya bisa bekerja di perpustakaan. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pak kondisi di perpustakaannya Pak Endro itu seperti apa, kemudian yang Pak Endro harapkan itu seperti apa, yang mau dicapai atau target atau goalnya itu mau seperti apa, seperti itu dulu Pak mungkin barangkali. Jadi saat Baik. nanti saya menyampaikan materi itu juga bisa saya singgung atau bisa saya arahkan sesuai dengan apa yang benar-benar Pak Endul butuhkan. Seperti itu mungkin Pak. Baik, kalau saya lihat kondisi di perpustakaan kami ini masih kurang, Pak ya. Misalnya Hmm. dalam yang pertama dalam penjangkauan. Maksudnya penjangkauan ini bagaimana bisa mengajak pemustaka, mahasiswa, staf dosen, sama masyarakat di luar itu bisa memanfaatkan layanan kami. Itu masih sangat kurang sekali dan belum ada Hmm. minat. Kedua, terbatasnya kebanyakan bagi mereka yang mau akses eh, literatur atau bahan pustaka itu masih harus kontak saya, Pak. Jadi belum ada sebuah laman resmi atau sosial media resmi mengenai info perpustakaan. Lalu yang ketiga,
mengenai standarisasi perpustakaan kami itu seperti yang saya katakan di awal tuh masih belum ada Pak. Contohnya NPP. Nah itu kan kalau kita tahu NPP itu kan sebuah legalisasi atau akreditasi legalisasi sebuah perpustakaan gitu Pak di bawah naungan Perpusnas Mm-mm. RI gitu. Nah itu belum ada. Kemudian yang keempat mengenai diklat pustakawan. Pustakawannya di kampus kami itu yaitu saya sendiri belum memiliki ini Pak bekal bekal yang cukup sebagai seorang pustakawan untuk mengatur dan mengurus perpustakaan ini, Pak. Lalu Mm-mm. yang kelima juga seiring bergantinya pemustaka gitu, banyak buku-buku yang tidak terawat dengan baik. Misalnya ada beberapa yang rusak, ada cukup banyak yang tidak diberi label barcode, kode inventaris, dan juga mau nggak mau saya harus buat dari awal sih Pak. Maksudnya membuat dari apa yang kode buku yang paling pertama dulu yang tidak ada hingga pada puncaknya gitu Pak, yang belum ada kode inventarisnya gitu. Kemudian eh, terbatasnya tenaga pustakawan Pak, kepala perpustakaan dan stafnya itu tidak ada. Jadi memang karena skupnya ini kecil, perpustakaannya skupnya kecil dan juga eh, jarang yang ke sana, maka yang ngelola tuh satu Mm-mm. aja Pak, yaitu saya. Nah, kemudian untuk di Mm-mm. kampus kami itu kan kebanyakan mahasiswanya di luar kota, Pak ya. Mm-mm. Orang-orang luar kota. Jadi, saya merasa bahwa selain saya fokus untuk mengenai koleksi buku cetak, saya juga mau apa? Menunjang di bagian eh, koleksi elektronik. Sejauh ini saya butuhnya tuh yang gratis-gratis gitu, Pak. Jadi, sejauh ini sudah saya buatkan semacam Google Drive untuk e-booknya itu dan itu saya dapat dari teman-teman atau saya cari sendiri lewat website eh, Mm-mm. yang gratis gitu bukunya sih Pak. Itu sih Pak. Lalu belum ada MOU antar perpustakaan. Nah itu belum ada MOU eh, apa kerja saling perpustakaan gitu Pak. Kemudian belum juga terlibat dalam organisasi FPPTK FPPTKI Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen karena background kampus kami STT gitu Pak. Kemudian juga belum bergabung ke forum ST STIP kalau nggak salah kayak semacam perguruan apa Persatuan Pustakawan Perguruan Tinggi se-Indonesia gitu. Kayak gitu sih Pak. Sejauh ini itu sih yang belum ada Pak. Oke, oke. Ini tadi yang Pak Endro sampaikan itu adalah keadaan perpustakaan Pak Endro secara garis besar ya. Nah, Iya mungkin Pak. kalau kalau targetnya Pak Endro sendiri bagaimana, Pak? Mungkin untuk jangka waktu dekat, kemudian jangka waktu menengah dan jangka waktu panjangnya itu kira-kira mau seperti apa? Nah, dalam jangka waktu dekat nih palingan saya ini sih Pak mengusahakan hal-hal yang memang bisa saya kerjakan dulu sementara. Semisal memiliki laman sosial media gitu yang pertama yang karena itu penting juga untuk orang-orang dapat mengetahui profil perpustakaan kami. Lalu untuk jangka Hmm. yang menengah itu palingan eh, ini sih Pak Di- sama jangka mendekat untuk itu ini Pak untuk ikut diklat pustakawan. Jadi sudah punya background resmi sebagai seorang pustakawan gitu Pak. Lalu untuk jangka menengah mulai naik ke hal-hal yang lebih mendalam kayak ngurusin ini sih Pak, nomor pokok perpustakaan dan juga memiliki MOU gitu Pak, punya relasi dengan pustakawan-pustakawan lain di perpustakaan yang ada di Bali yang backgroundnya perpustakaan STT gitu. Lalu untuk jangka panjangnya ya ini Pak apa sudah punya eh, tunjangan literatur secara online lebih banyak lagi dan juga sudah memiliki bergabung dengan organisasi-organisasi perpustakaan sih Pak. Seperti apa forum perpustakaan perguruan tinggi Kristen lalu juga forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia gitu Pak itu sih Pak kalau saya Oh, bisa bagi secara singkat. hmm. Oke, baik. Eh, Memang sih untuk perpustakaan level perguruan tinggi, sebetulnya tuntutannya memang banyak. Apalagi kalau yang menghandle itu satu orang dan terlebih mungkin karena Pak Andrew sendiri juga backgroundnya belum memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, jadi memang itu sebetulnya tanggung jawab yang cukup besar dan cukup berat.
Bahkan saya sendiri yang dari ilmu perpustakaan, bahkan mungkin Pak Andrew kalau pernah ikut di webinar yang pernah kami adakan, yang terakhir, yang manajemen perpustakaan dari nol, itu juga saya juga sebetulnya agak kaget. Kagetnya adalah ya mereka punya keilmuannya juga loh. Sebetulnya mereka juga dari latar belakang ilmu perpustakaan, tapi nyatanya di lapangan tidak semudah teori, tidak semudah apa yang dikira gitu. Nah, oke. Baik, begini Pak Andrew. Kita langsung saja mulai masuk kepada sesi materi. Jadi, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini sebetulnya itu kan adalah materi pelatihan untuk penggunaan aplikasi Slim yang sudah Pak Andrew beli dari kami ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya kami kemarin kan juga sudah mengirimkan video tutorial. Sebelumnya apakah sudah disimak Pak video tutorialnya? Sudah Pak, tapi masih ada beberapa yang belum dan juga yang sudah saya tonton itu saya masih kurang tidak bisa terapkan karena eh, aplikasi yang dalam video itu kan bukan Slims Online Pak ya, tapi sudah Slims yang terdownload Mm, sehingga kalau ada unsur coding tuh saya langsung skip aja Pak. Jadi mungkin kalau mm, saya pikir bahwa oh bisa konfirmasi ke Pak Umam sebagai apa head gini yang giniin aplikasinya gitu Pak. Nah, itu. bisa, bisa. Oke. Oke, baik. Saya langsung fokus saja dengan apa yang Pak Endro targetkan, yaitu yang pertama fokus untuk target jangka pendek terlebih dahulu ya, karena memang ini yang bisa dijangkau oleh Pak Endro. Fokus ke hal yang bisa dilakukan Pak Endro sendiri sebagai seorang pustakawan di kampus perguruan tinggi, tapi posisinya bekerja sendiri seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan Pak Endro mau fokus ke sosial media, itu cukup bagus. Bisa dilanjutkan, bahkan di Slim sendiri pun juga sudah ada link untuk disambungkan ke sosial medianya. Nah, terutama yang di bagian ini, coba langsung saya perlihatkan kalian ya di Iya Pak. aplikasinya. Ini di tampilan sudah muncul. Nah, di sini Pak, di samping apa ini? Di samping alamat. Jadi kan di Iya. sini ada sosial media Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan juga ada Instagram. Nah, kalau misalkan di perpustakaannya Pak Indro sudah punya sosial medianya, kalau mau diedit sendiri boleh. Nanti juga sekaligus kita sampaikan cara untuk mengeditnya. Atau kalau mau lebih cepat langsung dikirimkan linknya ke kami, nanti kami editkan juga tidak apa-apa. Memang salah satu fokus kami, kenapa Pustaka Tunggal itu hadir, kenapa Pustaka Tunggal itu ada, ya karena memang saya sendiri juga menyadari Pak, ibarat kalau misalkan kayak Pak Andrew seperti ini belum punya keilmuan di bidang perpustakaan, kalau belajar soal teknis itu sebetulnya panjang kali lebar. Nah, gimana caranya kemudian urusan teknis itu kami handle dari tim Pustaka Tunggal. Nah, Pak Andrew itu kita berikan pelatihan atau kita berikan arahan agar lebih fokus ke pelayanan pemustaka. Nah, ini terkait dengan apa yang ingin Pak Andrew targetkan untuk jangka pendek juga, yaitu mengikuti diklat pustakawan. Nah, kalau menurut saya begini, Pak, terkait dengan diklat, saya akan mencoba menyampaikan atau mentransferkan kunci-kunci dari perpustakaan itu seperti apa. Apalagi untuk perpustakaan perguruan tinggi. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, sebetulnya skill yang paling dibutuhkan oleh seorang pustakawan perguruan tinggi itu adalah skill temu kembali informasi. Temu kembali informasi itu singkatnya adalah kalau sederhananya mungkin Pak Hendro coba googling di Google Scholar atau mungkin di portal-portal jurnal ilmiah dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah bisa dikatakan itu temu kembali informasi gitu. Nah, namun pada level yang lebih tinggi adalah bagaimana saat ada mahasiswa yang bertanya atau datang ke perpustakaan kemudian dia kebingungan. Pak, saya mau buat skripsi tentang ini, tapi saya bingung atau belum punya gambaran. Bisa ngasih solusi enggak? Atau bisa ngasih referensi enggak? Yang seperti itu di perpustakaannya Pak Andrew ada enggak? Mahasiswa atau pemustaka yang seperti itu. Datang langsung ke Pak Andrew, tanya, Pak, saya butuh informasi ini, atau saya butuh contoh skripsi seperti ini, atau saya bingung membuat skripsi tentang apa gitu. Ada enggak? Lebih kepada informasi referensi buku dan juga contoh skripsi sih Pak. Mm-mm. Ya itu aja. Oke, nah mungkin bisa ditambahkan juga dengan memberikan referensi berupa jurnal, Pak.
Kalau saya biasanya gini, kalau ada mahasiswa yang bertanya kebingungan untuk menentukan judul atau biasanya kan kalau skripsi itu kan dituntut untuk membuat sebuah inovasi baru, topik baru yang sekiranya itu belum pernah dibahas sebelumnya kan gitu kan. Nah, yang paling mudah untuk disampaikan untuk mengetahui hal yang terupdate untuk saat ini itu apa, ya diarahkan aja untuk ke sebuah jurnal. Misal contoh mungkin Pak Andrew bisa mencari jurnal tentang kekristenan, kemudian biasanya kan ada kan di kampus-kampus yang lain yang itu dia apa itu fokusnya tentang kekristenan, kampus Kristen yang lain mungkin dia biasanya punya publikasi artikel sendiri atau publikasi jurnal sendiri. Iya. Nah, bisa jurnal itu bisa direferensikan kepada mahasiswa. Kamu coba lihat di jurnal-jurnal ini topik yang terbaru yang mereka bahas apa. Nah, itulah topik yang terupdate, itulah topik yang saat ini sedang ramai dibicarakan seperti itu. Jadi triknya itu adalah dengan mereferensikan jurnal. Itu sih Pak. Kalau untuk pustakawan perguruan tinggi, kalau menurut saya yang paling dibutuhkan oleh skill seorang pustakawan perguruan tinggi itu adalah seperti itu. Nah, kemudian di luar dari skill untuk temu kembali informasi itu tadi, untuk temu kembali memang sebetulnya itu dia butuh apa ya istilahnya butuh banyak latihan dan juga butuh banyak praktik, Pak. Saya sendiri pun juga sebetulnya kadang seringkali melakukan praktik secara mandiri, baik dengan menggunakan Google atau kalau misalkan dengan Google saya kepentok, saya coba dengan menggunakan ChatGPT atau AI. Jadi kata kunci yang sama saya gunakan di ChatGPT dan juga Google hasilnya seperti apa itu juga bisa. Nah kalau ChatGPT malah dia lebih apa ya lebih lebih cepat karena hasil yang diberikan itu langsung berubah hasil, nggak perlu kita olah lagi, nggak perlu kita pilah lagi gitu. ChatGPT-nya langsung yang sudah memberikan apa istilahnya hasil yang itu sudah jadi, tidak perlu diolah lagi. Nah, kalau Pak Andrew sendiri familiar dengan ChatGPT enggak? Familiar Pak, tapi tidak terlalu bergantung. Mhm. Ya, memang tidak perlu apa ya istilahnya eh, justru memanfaatkan ChatGPT itu boleh. Bahkan kalau saya pribadi malah kadang kalau saya ada pustakawan yang dia konsultasi dan saya kepentok nggak ngerti jawabannya, saya carikan alternatif di ChatGPT gitu. Tidak masalah, justru ChatGPT untuk mencari inspirasi-inspirasi baru itu tidak masalah sebetulnya. Selama dalam konteks itu kita hanya mengarahkan untuk mendapatkan konsep atau inspirasinya ya, bukan mengcopy paste dari ChatGPT seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mengajak semua pihak ke perpustakaan, eh, ini sebetulnya PR semua perpustakaan tuh ini ya Pak, gimana caranya semua pihak itu ke perpustakaan. Nah, kalau yang sering saya sampaikan dalam webinar itu kan, apalagi kalau di level perpustakaan sekolah, itu yang saya tekankan itu kan coba cari keunikan, dan keunikan itu coba diarahkan ke arah refreshing lah, istilahnya seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk perguruan tinggi, sebetulnya bisa bekerja sama dengan dosen atau bekerja sama dengan staf dalam artian eh, skemanya hampir sama dengan yang di sekolah. Jadi sampaikan dengan dosen, Pak, coba arahkan mahasiswanya untuk mencari referensi di perpustakaan kami gitu kan. Ini kita sudah punya perpustakaan Slim online, kemudian kita juga punya rekanan dengan pustaka tunggal. Sampaikan seperti itu enggak apa-apa Pak Indra, karena memang kita sudah istilahnya kerjasama untuk di apa ya di Slim online ini. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah ada kerjasama. Nah, sampaikan aja kalau misalkan Pak Andrew terkendala atau punya kebingungan terkait dengan tarikan referensi, itu biasanya juga bisa kita bantu juga seperti itu. Kemudian untuk sosial media tadi sudah saya singgung ya. Kemudian untuk standar perpustakaan, untuk standar perpustakaan begini, saya kira standar itu juga kadang dia bisa bermanfaat banget dalam artian secara secara administratif itu bagus. Namun secara realita dalam artian secara praktiknya itu juga kadang nggak perlu-perlu amat gitu loh. Nah, dari sekian banyak data yang dibutuhkan dalam data bibliografi dalam Slim, kalau mungkin Pak Andrew, contoh yang kemarin Pak Andrew berikan ke kami itu kan
sebetulnya kan ada data pengarang, kemudian penerbit, tahun terbit, kemudian eh, apa itu abstrak dan juga nomor panggil. Nah, sebetulnya yang paling penting dalam sebuah pengolahan koleksi itu adalah nomor panggilnya. Kuncinya itu di situ, di nomor panggil. Jadi kalau di perpustakaan Pak Hendro itu sudah punya nomor panggil, koleksinya sudah diberikan label, sudah dikasih nomor panggil, itu sebetulnya yang paling dasarnya itu, yang paling pentingnya di situ. Adapun data-data yang lain, kalau misalkan ada, itu bagus, justru malah lebih baik. Kalaupun toh tidak ada, karena memang keterbatasan, ya sementara eh, cukup dengan nomor panggil, judul, itu sudah cukup sebetulnya. Itu. Kemudian untuk diklat pustakawan, saya kira begini Pak, ilmu itu bisa didapat dari manapun, termasuk mungkin dari sosial media, dari pelatihan seperti ini. Ini kan kita sharing, ini juga kita di luar konteks penggunaan SIM pun juga kita sampaikan juga tidak apa-apa. Kemudian mungkin bisa juga dengan lihat story atau di sosial media kayak tadi yang pustakawan care itu juga bisa. Jadi kalau yang diklat yang selama ini apa ya istilahnya saya simak atau saya coba amati, mereka cenderung hanya sekedar mencari sertifikatnya saja, Pak. Jadi secara keilmuannya itu kadang kurang maksimal dalam penyampaiannya. Jadi mungkin bisa kalau mau ikut diklat boleh silakan, tapi ditambahi dengan menyimak dari webinar atau mengikuti seminar-seminar yang ada yang gratis pun tidak masalah gitu. Kemudian oke. Oh ya Pak, apa yang sama jangka dekat lagi satu itu mengenai panduan perpustakaan sih Pak. Itu yang saya mau buat Mm-mm. Yang apa? untuk buku panduan perpustakaan secara singkat. Seperti direktori alamat, lalu jenis layanan kami, lalu tata cara, aturan dan tata tertib, lalu juga layanan online Slims itu bagaimana caranya. Itu yang saya buat Pak. Oke. eh Coba buat aja langsung pakai ChatGPT. Kalau saya biasanya gitu. Jadi kalau Eh, kan Pak Indro membuat panduan nih, panduan semacam apa ya, semacam guidebook untuk ya, bagaimana cara memanfaatkan layanan di perpustakaan gitu kan. Seperti itu kan yang dimaksud? ya betul Pak. Sebetulnya saya sudah coba juga dan saya copas dulu dari Hah? Perpustakaan STT Baptis Indonesia. Saya sudah download itu dan saya sudah modifikasi setengahnya sih Pak. Nah, Oke oke. jadi tinggal setengahnya lagi saya lanjut dengan kesesuaian di perpustakaan kami. Oke. Itu udah bagus sih sebetulnya. Pak Indro sebetulnya udah banyak bergerak kalau menurut saya. Bahkan eh apa ya, ya bisa jadi Pak Andrew sebetulnya sudah menguasai banyak hal yang barangkali mungkin Pak Andrew sendiri kurang menyadari gitu. Itu sih kalau dari aku seperti Dan itu. Oke, mungkin dari aku cukup itu. Selanjutnya kita langsung lanjut untuk pengenalan atau penggunaan aplikasi SIM-nya ya Pak. baik Pak. Oke, baik. Yang pertama, ini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu pada bagian opak. Nah, mungkin Pak Andrew sendiri juga sudah mengerti opak itu apa. Nah, ini adalah tampilan opak Slim. Sudah pernah mencoba pakai opaknya, Pak? Sudah, sudah Pak. Sudah ya, sudah menggunakan fitur pencarian yang ini? Sudah sama subjek itu sudah semua Pak. Sudah, oke. Kemudian untuk yang subjek yang 9 ini, Pak Andrew sudah tahu, ini ada klasifikasi DDC. Sudah Pak. Sudah, untuk dasar-dasar klasifikasi sudah bisa belum? Dasar-dasar apa Pak? Dasar-dasar klasifikasi dengan DDC. Eh, karena masih ada buku panduannya bisa sih Pak. Sudah bisa. Mm-mm. Buku yang sampulnya warna pink itu ya kalau nggak salah. Iya, tapi saya sekarang pakai yang udah kopian gitu, jadi pakai kertas HVS beberapa halaman dan sudah tercantum Hmm. nomor panggil dan apa jenisnya itu. Nah, itu saya yang pakai yang itu sih, Pak. Jadi lebih fleksibel dan lebih praktis Oke, oke, boleh, nggak berdasarkan apa-apa. DDC. Mm. Mm-mm.
Oke, seperti itu juga enggak apa-apa. Oke, baik ini sudah. Kemudian ini ada koleksi populer. Kemudian ada koleksi terbaru. Ini hanya informasi aja sih, Pak. Jadi koleksi populer ini adalah koleksi yang paling banyak dipinjam. Kemudian koleksi baru dan diperbarui ini adalah koleksi yang terupdate yang sudah diinput. Yang barusan atau baru selesai diinput atau diedit itu akan muncul di sini. Kemudian penikmat koleksi tahun ini adalah anggota peminjam terbanyak atau teraktif. Seperti itu. Mungkin karena di sini belum ada transaksi, jadi datanya belum muncul. Kemudian ini ada lokasi map. Lokasi map ini bisa dibuka secara langsung dengan klik mapnya, atau bisa juga dengan melihat di samping yang ada tulisan alamat. Ini alamatnya sudah sesuai ya Pak, di Perum Lembah Kucian Sudah, A1. Pak. Ini versi yang paling lengkapnya sih, Pak. Oke, siap. Berarti sudah. Kemudian ini bagian footer ini tentang kami. Sudah sesuai untuk yang bagian tentang kami. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, sudah. Berarti selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa halaman-halaman yang ada di menu opak ini. Di sini ada halaman beranda, kemudian ada halaman profil atau informasi. Nah, di sini sudah diisi Pak Andrew. Oke. Ini Pak Andrew berarti kan ya, di Pak Andrew edit sendiri secara autodidak berarti ya Pak? Iya, Pak. Sambil lihat apa yang link yang pernah Bapak kasih mengenai jenis layanan, saya pelajari dulu. Oh, Hmm. ternyata di perpustakaan kami diterapkannya sudah. Saya langsung isi juga, Pak. Gitu. Oke, siap. Nah, itu udah bagus sebetulnya. Nah, untuk bagian warta ini nanti juga bisa ditambahkan. Jadi ini salah satu kelebihannya Slim, di mana Slim itu kan basicnya dia adalah berbasis web. Jadi ya aplikasi Slim ini itu juga sekaligus bisa jadi opak, juga bisa sekaligus jadi apa itu istilahnya, jadi website Iya, Pak. perpustakaan gitu. Itu malah uh, bisa apa ya, langsung dapat dua lah istilahnya. Daripada bangun website sendiri, kemudian bangun bangun perpustakaan online-nya sendiri kan malah nanti biayanya lebih banyak. Terpisah gitu, Pak. Ya. Kalau dengan Slim ini dia langsung jadi satu gitu. Oke, terus kemudian berita sudah. Untuk bagian bantuan, ini sebetulnya adalah panduan untuk mencari koleksi dengan menggunakan eh, fitur pencarian. Nah, karena tadi Pak Andrew sudah mempraktekkan dengan fitur pencarian, ini sebetulnya eh, apa ya, hanya ini dijadikan guideline sebetulnya juga bisa Pak. Dari yang searching sama advanced search, Dijadikan apa, ini Pak? dijadikan semacam tambahan di dalam guideline yang tadi Pak Andrew buat. Oh iya, baik, Pak. Untuk memanfaatkan layanan perpustakaan itu bisa ditambahkan di situ. Kemudian info pustakawan ini sudah ya, sudah diisi. Oke, nah sekarang yang Tapi area jabatannya anggota belum resmi tuh, Pak. Jabatannya belum resmi tadi. yang mana? Pustakawan. Pustakawan itu iya belum sebenarnya, Pak. Oke. Nah, kalau saya pribadi gini, Pak Andrew. Kalau saya pribadi, eh, siapapun yang mengelola perpustakaan bagi kami itu adalah pustakawan. Tidak memandang apakah dia dari latar belakang ilmu perpustakaan atau tidak, selama dia eh, mengelola, bergerak mengembangkan atau mengelola perpustakaan, bagi kami itu adalah pustakawan gitu. Ya memang secara administratif memang nggak boleh, tapi yang kami berikan, yang kami sampaikan di sini adalah spiritnya gitu, spirit jadi pustakawan. Nah, kalau nggak ada orang yang jadi pustakawan, lah terus siapa lagi Pak gitu kan. Meskipun hanya satu orang gitu, itu Iya, baru Pak. ada pustakawan. Oke, kemudian di area anggota sudah pernah dicoba Pak Andrew? Sudah, Pak. Punya saya sendiri sama punya mahasiswa lain sudah. Jadi untuk ID anggota menggunakan nomor induk mahasiswa, kata sandi, Mm-mm. gabungan dari nama dan nomor induk mahasiswa. Mm-mm. Oke, udah pernah dicoba login berarti ya, login di area anggota. Sudah, Pak, beberapa kali. Sudah sekitar 10 kali saya coba masuk sih, Pak. Sudah bisa. Oke, 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 oke. Sekarang selanjutnya untuk halaman opak ada yang mau ditanyakan Pak? Ini Pak, apa? Kan kalau ada misal tamu atau apa Oh iya, tamu dari kampus lain, nah itu kan apakah bisa ditambahkan fitur jumlah pengunjung gitu Pak ya?
Karena kan soalnya di perpus kami itu tidak ada komputer dan meja untuk pemustaka Pak, cuman ada untuk pustakawan. Mm-mm. Jadi saya yang isi sih Pak, mau nggak mau, karena mereka nggak boleh menyentuh komputernya pustakawan gitu Pak. Karena memang tidak disediakan komputer untuk pemustaka gitu. Mm-mm. Jadi hanya tersedia Oh, satu set aja di perpustakaan kami. Dan saya sih yang sering isi Pak, kalau mereka berkunjung gitu. oke. Nah, sebetulnya bisa disiasati, Pak. Nyiasatinya adalah dengan cara mahasiswa atau pengunjung itu kan pasti dia bawa HP. Itu pasti. Iya, iya. Nggak mungkin nggak. Nah, minta kasih aja linknya. Silakan eh, Pak Andrew dari link visitor ini, yang ini, dikonvert ke dalam sebuah kode QR. Nanti kode QR itu di apa itu istilahnya di print kemudian ditempel di pintu masuk perpustakaan. Sebelum masuk silakan isi daftar pengunjung terlebih dahulu. Nah, seperti itu bisa, Pak. Jadi Hmm. ngisinya pakai HP secara langsung di HP sendiri bisa. Nah, semisal kalau yang datang ini Pak, orang tua dia tuh udah nggak ada kaitan dengan institusi, dan bagian lembaga nih diisi apa Pak ya? Bagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan di tempat lain gitu. Maksudnya sedang tidak sudah lulus gitu, terus dia sudah orang bekerja biasa, orang biasa gitu Pak. Di institusi ini diisi apa ya? Diisi, ya sebetulnya diisi sembarang pun boleh. Yang penting ada Hmm. isi gitu. Nggak harus institusi yang sesuai atau yang harus itu nggak harus ya. Misal, misal contoh coba saya contohkan. Misal idenya umum, institusi umum seperti ini. Oh, Tetap tetap datanya ke record, tetap masuk. Ini sudah masuk keterangannya. oh, oke oke. Berarti tidak terlalu terpaku Pak ya kalau mereka nggak punya sedang tidak mengenyam pendidikan di satu kampus gitu atau sekolah, tidak perlu tetap isi aja yang institusi ini Pak ya. Berarti. Bisa jadi mungkin diisi dengan apa ya? Misal kayak diisi jabatannya, misal misal kayak anu orang tua mahasiswa gitu. Apa ya kalau masyarakat lah bahasanya. Nah, seperti Hmm, ini hmm, hmm. juga bisa, tetap tetap tercatat, tetap Oke masuk. oke. Ya. Oke. Nah, yang Pak Andrew maksudkan dengan penghitung jumlah tadi maksudnya adalah apa, Pak? Jadi jumlah yang apa ya istilahnya? Yang visitasi ke perpus gitu Pak. Jumlah real time-nya. Kalau yang ini kan tidak menampilkan jumlah ya. Oh Ya, gini Pak, apa? Biasa kan kalau perpustakaan secara umum kan ada buku tamu gitu kan Pak. Nah saya maunya tuh secara online gitu sih Pak. Jadi mereka isi, terdaftar. Oh ini pernah riwayat pengunjungan gitu loh Pak. Kayak gitu, tanpa harus nyatet di buku gitu Pak. Atau alternatifnya harus pakai buku ya. Maksud saya biar, oh ada datanya nih tanpa harus di buku gitu loh Pak. eh nek kalau fitur seperti itu kayaknya belum ada sih Pak. Jadi Hmm, hmm, hmm. kalau di Slim itu kalau misalkan ada pengunjung meskipun pernah berkunjung sebelumnya ya tetap harus ngisi data baru lagi gitu. Oh oke. Dan ini apa Pak? Yang pengunjungan ini data pengunjung. Ini ada daftar riwayat pengunjungannya kan Pak ya? Atau gimana ya? Ada nanti di bagian sistem di bagian apa ya? Di sistem ada kalau tidak salah. Oke, nah maksud saya itu sih Pak Umar yang saya perlu juga. Jadi nggak mau, jadi saya mau beralih dari buku yang biasanya layanan tamu pakai itu, mau pakai yang ini aja, penghitung jumlah pengunjung. Jadi secara apa teknologi sudah lebih canggih gitu kan Pak. Itu sih Pak. Mhm. Eh, Oke, Pak, saya izin kita lihat sebentar ya Pak ya. boleh boleh silakan.
Ya, sudah Pak. Oke, baik. Melanjutkan yang tadi ya, yang daftar pengunjung. Nah, di sini ada Pak, di menu pelaporan. Kemudian di daftar pengunjung ini ada Oh, oke, oke. sudah. Oke, untuk yang opak tadi ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Mungkin terkait dengan pengunjung, terkait dengan ini daftar sudah ya. Saya Oh, kira kalau apakah bisa ditambahkan fiturnya di Opak, Pak ya, jumlah penghitung pengunjung itu? Jadi saya bisa kasih link atau buat barcode ke mereka sekaligus dengan sudah menyatu dengan website perpustakaan dan Opak sih, Pak. Sambil mereka bisa lihat hmm, menu-menunya gitu. Atau langsung kasih linknya aja ya. coba sebentar. Jadi semisal mereka udah isi dan mereka mau tanya tentang perpustakaan United Kingdom, jadi kan saya harus kasih linknya lagi gitu, Pak. Kalau bisa sih kayak udah masuk ke fitur Opak, jadi mereka bisa lihat dulu sambil kalau sudah selesai ngisi bisa lihat langsung fitur-fitur di perpustakaan kami gitu sih, Pak. Hmm, 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 hmm. Ya, Oke, seperti yang Sleman punya. untuk yang apa itu istilahnya yang visitor pengunjung ini kan harapannya Pak itu kan bisa ditaruh di opak Ya, juga. Nah, itu nanti saya proses Pak. Itu belum belum kita eksekusi. Nah, yang mau saya konfirmasi yang dimaksud dengan eh, vis- jumlah pengunjung ya, yang real time benar. Masih loading. Hmm, yang seperti ini bukan yang dimaksud. iya betul, Pak. Seperti itu. Kalau seperti ini sebetulnya maksudnya ke nganu Pak, request request menu sebetulnya. Hmm, Ada tambahannya. Karena ini kan harus harus apa ya, misalnya secara tidak langsung harus ngotak-ngatik coding juga gitu. Menambahkan script coding ke dalam sistemnya. kalau kalau memang gitu berarti ini aja sih Pak, yang apa fitur yang sebelah kiri sama daftar pengunjung itu udah cukup sih. Tanpa harus yang ada di sebelah kanan ini loh, Pak. Jadi yang ini tidak perlu ya. Ya, karena saya lihat daftar pengunjung tadi itu udah lebih dari cukup sih. Kan lebih detail Hmm, juga, udah sudah terinci juga. Oh, ini datang kapan gitu. Aman sih, Pak, kalau hmm. gitu. Oke, oke, siap. Nih, Pak Slim ini. Oke, oke, ini bukan. Oke, berarti ini udah cukup ya. Oke, sekarang kita Cukup, mulai Pak. masuk di pelatihan penggunaan SIM-nya. Nah, kita akan masuk ke pertama di keanggotaan dulu ya. Nah, di sini saya lihat Pak Indro sudah menambahkan beberapa pengguna. Nah, namun sebelum itu di sini tipenya kan standar semua nih Pak. Mau Nah, iya dibedakan nggak? rencananya besok saya sudah mulai ubah sih, Pak, ke standar mahasiswa. Terus saya ubah semuanya ini masuk ke standar mahasiswa gitu, Pak. Karena Nah, saya untuk pelajari menambah, pelajari hmm, lagi ternyata ternyata tipe keanggotaan tuh bisa banyak itu Pak, seperti untuk bisa. luar staf dosen mahasiswa gitu ya Pak. Bisa. Mau saya bantu tambahkan sekalian, mumpung ini sekalian. Boleh Pak. Mi- Ya, Misal mahasiswa, mahasiswa kemudian jumlahnya jumlah peminjam 3 Pak, 3, lama peminjaman dalam seminggu. hal ini 7, 7 atau 6? Oh, 7 aja Pak. 7. Oke, reservasi Reservasi dimungkinkan. karena ya dimungkinkan. eh yang untuk jumlah ini isi berapa? Oh, mereka mau reservasi berapa gitu Pak ya, habis buku dipinjam sama pemustaka sebelumnya gitu ya.
Iya, ini kaitannya nanti di menu apa itu istilahnya di menu area anggota. Di menu area anggota itu kan kalau tidak salah juga ada menu untuk reservasi. Nah, nanti bisa diatur dari sini jumlah maksimal reservasinya berapa. Sesuai jumlah pinjaman aja Pak, 3 Pak. Oke ya, masa keanggotaan kalau setahun berarti Kalau masa mau dibuat keanggotaan, apakah boleh ini Pak sesuai angkatan mereka masuk? Misalnya saya kan mahasiswa 2022, otomatis saya lulus 2026, jadi waktu bebas pustakanya di tahun 2026 gitu Pak. dari anu. Tapi kan gini Pak, kalau mahasiswa itu kan biasanya gimana ya? Mau langsung dibuat anu 6 tahun otomatis gitu maksudnya. Kok 6 tahun? 4 tahun ya? Soalnya, soalnya iya Pak, kalian itu kan 4 tahun. Soalnya gini Pak, ada yang S2 juga, kan otomatis mereka cuma 2 tahun Pak. Nah itu saya bingung Hmm. juga di situ, karena tiap tahun kan selalu ada yang ikut S1, S2. Nah itu saya bingung cara buatnya gimana. Sedangkan dari ini kan cuma bisa satu apa Pak, satu pintu aja gitu loh Pak. Oh ya udah kalau mahasiswa 2 tahun ya 2 tahun. Jadi yang S1 mau nggak mau masa keanggotaan perpustakaannya habis dalam 2 tahun kan gitu Pak jadinya Pak. Nah itu yang saya bingung juga Pak. Gini aja Pak, jadi ini dibuat aja mahasiswa S1 gitu. Oke Nanti oke. S1 sendiri aja. Gitu. Masa keanggotaan kalau 4 tahun berarti 365 kali 4. Berapa ya? Bentar. Coba saya hitung Pak ya. 365 kali 4. 1460 sih Pak. Oke, 1.600. Berapa tadi? 1460. 1.600. 1460. empat 1460. ratus enam puluh Oke, kali perpanjangan Satu Pak. satu kali aja. Ada ketentuan 1000. denda 1000 seribu Pak. rupiah. Oke, toleransi terlambatannya berapa hari? Kosong aja Pak. Enggak ditoleransi berarti ya. Iya Pak. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan lagi yang S2. Jumlah peminjaman Tiga juga Pak. Iya, dibuat sama. dibuat sama seperti S1. Jumlah reservasi Masanya tiga 730 Pak. tiga enam lima 730. 730. Oke, kali Satu, perpanjangan satu dendanya denda 1000, toleransi keterlambatan. ini. Iya Pak, betul. Oke. Nah, ini nanti bisa Pak Edu tambahkan sendiri atau bahkan mungkin yang standar ini kalau misalkan mau dihapus juga tidak apa-apa, dibiarkan tetap seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah nanti di bagian tambah anggota, untuk tambah anggota pakai menu yang ini, langsung klik ini juga bisa, Ya. atau dilihat daftar anggota, ditambah anggota di sini juga bisa, sama tombolnya. Untuk ID-nya pakai NIM berarti ya. Iya Pak. Oke, ini saya kasih contoh aja. Eh, untuk akun saya misalkan 123, nama anggota misal Habibul Umam, tanggal lahir, oke, anggota otomatis, institusi misal Pustaka Tunggal. Gitu aja. Nah, di tipe keanggotaan ini yang bisa dirubah. Apakah mahasiswa S1, S2, dosen, karyawan, masyarakat umum nanti bisa ditambahkan sendiri. Iya Pak. Oke, alamat Karangrejo nomor 35 Wonosalam 5. Kartu pos, alamat surat, nomor telepon ini boleh diisi boleh enggak? Iya.
Kemudian nomor identitas ini intinya opsional untuk anggota yang paling urgent untuk di situ di ID anggota, nama, tanggal lahir, kemudian ini yang perlu diperhatikan. Untuk yang lain opsional. Kalau ada datanya boleh diisi, kalau tidak ada juga dikosongkan apa. Nomor identitas lebih Kata ke sandi, NIK gitu Pak ya. iya. Tapi Hmm. kalau menurut saya mending nggak usah. Soalnya NIK itu ya nomor nomor privasi kan, nomor privasi kan. Takutnya kalau Hmm. nanti malah dipergunakan malah gak enak juga gitu kan. Baik Pak. Oke. Nah, sudah pernah nyoba nyetak kartu anggota? Saya tadi siang itu ngecek ini Pak Umam di Pustakawan Care itu cara nyetak. Saya lihat oh bagus sih, cuman cara penjelasannya itu kan kurang Pak. Nah ini saya masih belum mengerti makanya untuk cara nyetaknya dengan bahan apa, lalu metodenya gimana, itu sih Pak. Terbatas informasinya soalnya Pak. Oke. Untuk Oke ya, berarti ini saya jelaskan untuk percetakan kartu anggota. Jadi di sini memang sudah disediakan fitur menunya sendiri. Jadi kalau di perpustakaan belum ada kartu anggota itu bisa dimanfaatkan. Nah, sebelum dicetak perlu disetel terlebih dahulu atau perlu disetting. Pengaturannya di sini. Nah, nanti apakah kamu pakai template yang ini atau yang ini tuh bisa tinggal pilih mau aktifasi yang ini atau ini. Ya Coba Pak. kita customize dulu. Nah, ini sudah diedit ya. Sudah Pak. Oke, 100. Oke, sudah. Librarian ID nggak diisi. Di isinya apa Pak ya? Nomor induk kepegawaian ada nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin dikosongin dulu nggak? Oh iya, baik Pak. Ini sudah bagus sebetulnya. Tinggal langsung print aja sih kalau ini. Oke, centang dulu. Untuk percetakannya, ini satu kertas, pakai kertas HVS F4 atau folio, biasanya bisa untuk sekitar 4 kartu, 4 sampai 5. Tapi lebih amannya coba 4 dulu aja. Oke, kita pilih dulu, kemudian tambahkan dalam antrian. Oke. Nah, kalau sudah nanti di sini keterangannya akan berganti. Terdapat 4 Ya, antrian di sini ya. Kalau sudah, kemudian klik cetak kartu dari data terpilih. Oke, nah ini 4 pas ya. Kalau 5 mungkin cukup, tapi kayaknya potong yang bagian bawah. Ini, oke, coba bisa di zoom ya. Nah, ini sebetulnya udah bagus, sebetulnya. Tinggal, oh, mungkin di bagian logo, kemudian stempel tanda sama tangan. uh, hmm. Kalau mau saya editkan boleh, nanti bisa dikirimkan. Kalau logo saya sudah punya, nanti tinggal saya editkan. Boleh minta tanda tangan sama foto stempelnya, Pak. Nanti coba saya masukkan sekalian. Oke Pak. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan apa Pak Indro untuk mekanisme atau teknis nganu ngeprintnya gitu. Iya, sama bahannya Pak, yang kualitas Kalau bagus. oke, kalau mau bagus dan murah, sebetulnya gini, ini tinggal langsung di print pakai kertas HVS biasa boleh, enggak apa-apa. Pakai kertas HVS ini kan otomatis sudah berbentuk kotak seperti ini kan, Iya Pak. sudah berbentuk kotak, ada garis-garisnya. Nah, nanti cara pemotongannya adalah dengan dipotong kotak memanjang. Jadi ini yang dipotong tuh yang garis ini. Iya, Potong, kemudian otomatis bagian depan dan belakang ini kan masih nyatu, tinggal dilipat aja, tinggal dilipat dimasukkan seperti ini. Sebentar, ada contoh kertas enggak? Sebentar, tak ambil satu. iya Pak.
Nah, jadi misal ini anggaplah ini sebuah kertas, kertas kartu anggotanya, ini tampilan depan, ini tampilan belakang. Caranya adalah kertas biasa, HVS, setelah di print dan dipotong sesuai kotaknya, tinggal dilipat seperti ini. Jadi Mm-mm. kan nanti jadi satu kartu, ada tampilan depan dan belakang. Ini sebetulnya sudah cukup. Kalau mau lebih awet, itu bisa dilaminating. Jadi kertas ini bisa dilaminating sendiri. Atau ada wadah kartu, coba saya ambilkan contoh aja biar lebih mudah. Oke, halo. Ya, Pak. Mohon maaf, yang contoh yang wadah kartu punya aku ternyata baru dibawa istri. Oh Tapi iya, intinya Pak. gini, kalau tidak salah di toko ATK biasanya ada. Bentuknya itu mirip kayak kertas, mirip kayak apa ya? Mirip kayak Kertas foto, Pak ya. bukan bukan kertas foto. Pakai kertas foto boleh, lebih bagus. Tapi kalau mau lebih murah pakai kertas HPS biasa bisa. Yang saya maksud itu wadah wadah laminatingnya gitu loh. Wadah laminating yang ukuran kotak kecil, ukuran kartu KTP itu ada. Jadi itu Hmm. bisa kartu itu bisa lebih awet, lebih tahan karena disimpan dengan baik, nggak terlipat gitu loh. Itu bisa dengan cara seperti itu. Atau kartu ID-nya ini di print kemudian disimpan di perpustakaan. Jadi kalau mahasiswa mau pinjem, baru kartunya diambil. Itu juga boleh. Oh, berarti kalau kartunya di saya, waktu mereka minjem baru Hmm. mereka ambil kartunya itu, Pak ya. Mm-mm, seperti itu juga Oh. enggak apa-apa juga. Kalau kertas laminating berarti tinggal masukin kartunya ke kertasnya tuh Pak ya, tanpa ke plastiknya ya, tanpa harus kita laminating mandiri gitu ya. Mm-mm, iya, Oh iya, iya. dimasukin ke dalam plastiknya enggak apa-apa. Oh iya, saya kayaknya pernah punya itu Pak. Heeh, tahu tahu. Oke. Mm. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk cetak kartu anggota ada yang mau ditanyakan? Apakah harus standar menggunakan jas background merah Pak? Atau bisa bebas karena ada dua foto, tiga foto mahasiswa yang fotonya rapi, cuman tidak stand pakaian resmi gitu enggak? Cuman rapi sih Pak. Boleh kan Pak ya? Fotonya Boleh, enggak itu. apa-apa. Untuk Oke. foto tidak ada ketentuan khusus. Jadi mau eh, di sini kan fotonya ada macam-macam ya. Ada yang pakai jas, latar belakang hitam, Mm-mm. latar belakang merah, ada yang bebas seperti ini, enggak apa-apa sih sebetulnya. Foto anggota sendiri pun sebetulnya juga di input boleh, ganti input juga enggak masalah. Tapi kalau ada fotonya seperti ini juga lebih bagus sih. Lebih lengkap Pak ya datanya ya jadinya. Nah, Mm-mm. nanti perubahan dari tipe keanggotaan gimana Pak ya? Tinggal disunting lalu tinggal ganti anggotanya ya ke mahasiswa Iya, gitu. tinggal ditunggu nanti lalu diganti. Oke. Oke, misal contoh yang ini coba kita edit, kita klik sunting, kemudian di nah tipe keanggotaan tinggal pindah aja ke mahasiswa S1. Nah, seperti itu. Sudah, nanti tinggal di save. Sudah, tidak jadi Oke, mahasiswa S1. siap Pak. Oke, ada yang lain untuk menu keanggotaan? Ekspor data anggota itu gimana ya maksudnya Pak ya? Ekspor data, jadi gini, ekspor data itu maksudnya adalah data yang sudah ada di dalam sistem SLIM, itu bisa diekspor dalam bentuk Excel, dikeluarkan atau di copy dalam bentuk Excel. Coba kita coba aja misal
Kalau ekspor ini tujuannya biasanya adalah kalau mau migrasi data atau mau memindahkan data itu baru diekspor. Kalau tidak ada rencana untuk pindah data atau sistem ya pakai pakai yang saat ini ada tidak apa-apa, tidak usah dipindah. Oh, Nah, ekspor nanti bentuknya berupa, nah ini Excel CSV. oke. Nah, begitupun dalam proses impor. Jadi kalau kalau ekspor itu seperti namanya, jadi di dalam sistem dikeluarkan. Kalau impor itu dari luar sistem bisa berupa Excel, dari TU atau mungkin dari Excel yang lain dimasukkan ke dalam Slim itu juga bisa. Nah, yang saya lakukan kemarin dengan data bibliografi yang Pak Andrew kirimkan itu kan dengan melalui fitur impor, cuman Impor. di bagian menu bibliografi, bukan di menu keanggotaan. Nah, ekspor data anggota nih apa ada kaitannya dengan backup data, Pak ya? Ada. Kalau mau di backup secara manual, nah itu sebetulnya caranya adalah dengan diekspor. Kalau mau di backup secara manual gitu, bisa. Waktu diekspor datanya tetap ada di sini kan, Pak, di Slims ya. Waktu udah diekspor gitu. Tetap. Nah Oke, ini oke. tadi kan sudah saya ekspor. Nah ini datanya masih. Yang di downloadan ini juga ada baru lagi gitu. Oke, Pak. Oke. Untuk di menu keanggotaan, ada yang mau ditanyakan lagi? eh untuk fitur ekspor data anggota itu masih ada beberapa fitur-fitur pertanyaan yang masih saya kurang mengerti sih, Pak. Itu gimana ya cara ngisinya ya kalau memang sewaktu-waktu diperlukan? Yang ekspor atau impor? Ekspor, Pak. Tadi masih ada Ekspor. pertanyaan-pertanyaan yang masih saya kurang mengerti di fitur ekspor tadi itu, Pak. Seperti Uh, cantuman dan ruas itu, Pak. Cantuman dan, oh yang Ruas. ini. Kalau untuk yang batas awal akhir ruas, kemudian cantuman ini nggak perlu diedit sebetulnya. Ini biarkan default seperti ini. Itu tujuannya adalah untuk apa ya istilahnya, untuk settingan nanti di eksporan Excelnya seperti apa gitu. Kalau biasanya ini sih jarang banget diedit sebetulnya. Biarin bawaan tetap bawaan sistem seperti ini aja, nggak perlu diedit. Oke, Pak. Aman, Pak. Nah, saya sendiri pun juga agak bingung jelasin yang bagian ini gimana karena nggak pernah saya otak-atik. Ya, saya biarin tetap ini aja gitu. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain untuk menu keanggotaan? Aman, Pak. Oke, aman. Kalau sudah, selanjutnya di menu bibliografi terlebih dahulu. Nah, ini sebetulnya saya lihat beberapa sudah apa ya? Dia di Andrew ya ini sudah bagus sebetulnya. Ada gambar covernya, kemudian sudah dipromosikan juga, ISBN juga sudah dimasukkan. Nah, ini sudah bagus juga. Oke, coba saya dulu. Dari fitur bibliografi itu satu hal yang saya bingung tuh masih ada di bagian bawahnya sih nanti, Pak. Tapi boleh Bapak cek dulu. Nah, di bagian ini, Pak, nanti di pembuatan nomor eksemplar itu yang masih saya bingung. Karena saya baca Oke. penjelasan juga masih nggak ngerti-ngerti, Pak. Mm-mm. Pembuatan nomor eksemplar ini maksudnya untuk ngasih kode tertentu gitu. Kalau misalkan mau dibuat urutan apa ya istilahnya, kalau ini sih sebetulnya harus input baru. Kalau yang sudah ada kemudian di apa itu istilahnya ditambah buat pola malah nanti nomor inventaris yang sudah ada di dalam sistem malah datanya jadi acak-acakan. Coba nanti habis ini coba kita praktekkan bareng. Ini sementara tak coba yang sudah diimpor, yang sudah dimasukkan dulu. Ini sudah sesuai atau belum, atau barangkali mungkin ada yang perlu di edit terlebih dahulu. Oke, ini sudah betul klasifikasi. Nah, ini yang nomor panggil. Oh iya, nggak ada. Nomor panggil eh no, ah, itu judul buku itu ntar Pak ya. Mana nih? Nomor panggilnya yang itu 230 DRE sama A, Pak. DRE. DRE kapital terus spasi A kecil.
Saya Oke. lupa kayaknya tadi. Iya benar, ini udah benar. DRE sama A kecil. Iya, Pak. Oke, sudah. Ini masukkan topik udah bisa juga ya. Oke, ada abstrak. Nah, lampiran ini kalau misalkan ada e-booknya atau berupa e-book itu lampirannya bisa ditambahkan. Di bagian lampiran ini bisa ditambahkan misal tadi judulnya apa itu Kristen ya kalau tidak salah. Teologi gitu sih, Pak. Oke. Ini kalau misalkan asumsikan aja ini ada e-booknya ya. Mm, mm. Judul ini diisi sama dengan judul bukunya. Untuk directory biarin tetap seperti inilah nanti ini bisa upload berkas. Filenya, Pak ya. File PDF-nya bisa diupload di sini. Nah, atau kalau filenya sudah ada di Google Drive, tinggal copy linknya, nanti linknya dicantumkan di sini. Itu juga Oh, bisa. berarti salah satu, Pak ya. Tidak harus keduanya ya. Salah satu bisa, tidak harus keduanya. Kemudian bagian penempatan, ini biarin Pranala seperti ini aja. Deskripsi ini sama seperti abstrak. Mau diisi boleh, tidak diisi pun juga tidak apa-apa. Untuk kata sandi ini adalah kalau Password. misalkan Mm. misalkan mau dibatasi, misal untuk kata sandi saran saya semua ebook dikasih password yang sama. Kalau misalkan mau di password, misal passwordnya pustaka atau STT yang itu di semua koleksi ebook yang ada lampirannya seperti ini tuh passwordnya sama. Jadi nanti untuk mengingat-ingatnya itu mudah. Kalau satu buku satu password kan nanti malah kelupaan Bingung, Pak. nanti. Mm. Uh, uh. Nah, ini aksesnya juga bisa di-setting, apakah ini untuk publik atau bisa tertutup. Kemudian ini juga bisa pembatasan akses juga, misal hanya bisa diakses untuk mahasiswa S2 atau hanya bisa diakses mahasiswa S1 atau bisa diakses dua-duanya itu juga boleh bisa di setting. Nah, kalau sudah nanti klik unggah. Oke, Pak. Kemudian ini sudah promosikan label. Nah, ini sudah bagus. Ini apa baru? Oke, sekarang coba yang tadi ya, yang apa itu? Kode Uh, eksemplar. oke, ini misal contoh aja judul, kemudian pengarang, kemudian pernyataan tanggung jawab. Ini pengarang, diisi nama lengkap bisa, edisi, kemudian info detail spesifik. Ini biasanya untuk koleksi tertentu, misal berupa VCD, berupa atlas, globe, nanti keterangannya ditulis di sini. Nah, untuk pembuat pola, nah ini ada contoh, atau tambahkan pola baru, misalkan prefix ini adalah yang di depan, suffix ini adalah yang di belakang. Misal contoh prefixnya adalah STT misal. Kemudian suffixnya adalah garis miring 2024. Jumlah panjang nomor seri mau dibuat 5 atau 4. Ini tergantung jumlah koleksinya. Kalau 5 berarti kan maksimal ini adalah 90. Ini 10.000 ya. 10.000 berarti 99.000. Berarti nyampe 10.000 lah intinya kurang lebih total koleksinya 10.000 lebih gitu. Kalau sekiranya baru ribuan belum nyampe 10.000 dibuat 4 seperti ini juga boleh. Ini maksudnya kopi atau eksemplar judul buku yang sama kan, Pak ya? Iya, jadi kan maksudnya ini adalah kalau yang sudah ini kan Pak Endro untuk membuat nomor inventarisnya kan manual. Misal 200 Iya. 111.
200 112 gitu kan. Nah, dengan adanya Iya, Pak. fitur ini, itu bisa dibuat secara otomatis, tergantung berapa banyak jumlah eksemplarnya gitu. Nah, ini coba kita masukkan dulu ya, coba kita simpan. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita pilih polanya. Nah, kita pilih pola yang ini. Total itemnya ada berapa? Misal total ada 5 eksemplar. Kemudian CMB text, tipe, dan seterusnya. Oke. ISBN, penerbit. Oke, kemudian counterbit, tempat terbit. Oke, itu deskripsi versi. Judul seri kalau ada, kalau nggak ada dikosongin. Klasifikasi misal 200, 200 pengarang, satu huruf judul. Subjeknya cek, deskripsi, bahasa Indonesia, abstrak, cover bisa ya, tambahkan lampiran. Coba misal saya upload satu PDF kosong misalkan. Punya PDF nggak ya? Misal ini coba. Oke, sharing seperti ini. Enggak. Nah, sudah berhasil. Kemudian, oke, sekarang kita simpan. Nah, ini, yang bagian ini otomatis terbuat sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini tadi kita isi ada 5 eksemplar. Nah, fungsinya seperti ini untuk yang pembuat nomor eksemplar. Jadi data koleksinya tidak perlu dibuat secara manual. Semisal ada buku yang sama kayak tadi tuh Pak, buku yang sebelumnya itu dia ada 5. Terus Hmm. eh, nama prefiks sufiksnya itu sama nama prefiks sufiksnya tuh standarnya apa ya sebenarnya Pak ya? Tidak ada standar sebetulnya. Jadi ini kan nomor inventaris ya, yang STT 005 garis miring 2024 itu kan ini yang disebut dengan nomor inventaris. Kalau coba yang di koleksi yang lain, misal, Oh mungkin yang ini Pak ya apa? Dia ini sama seperti yang template administrasi perpustakaan yang di label itu kan Pak ya maksudnya ya? Kopi satu, kopi 2, kopi 3 gitu ya? iya nomor inventaris. Oh iya 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 iya. Paham Pak. Oke. Berarti Nah, fitur yang di data koleksi, yang di penghitung kode eksemplar, kalau saya terapkan yang pakai dari Pustaka Tunggal Punya, yang kopi satu kopi hmm, 2 tuh saya terapkan di sini aja nggak apa-apa Pak ya? Mungkin biar lebih saya apa? Kan di perpus saya juga udah pakai yang kayak gitu loh Pak. Mungkin biar lebih hmm, nyambung gitu loh Pak. iya Bisa kan enggak ya? apa-apa, Oke. bisa. Oh iya iya, nangkep Pak. Ah, Ya. nah, ini kan nganu, yang tadi kan STT 005 garis miring 2024. Kalau yang ini 111000016. Ini yang nomor inventaris gitu. Nah, format nomor inventaris itu tidak ada format baku sebetulnya. Mau dibuat seperti apapun, nah, perpustakaan punya kewenangan, punya kebebasan. Mau dibuat seperti apa. Intinya seperti itu. Baik. Oke Pak. Berarti yang untuk kode eksemplar coba saya terapkan yang dari Pustaka Tunggal Punya itu Pak ya, yang di tempat Hmm. administrasi. Biar lebih ini Pak, karena sudah beberapa buku sudah ada kode inventarisnya yang tercetak dan di label ke bukunya seperti itu sih Pak. Nah, berarti kan tinggal kalau kalau data bukunya sudah dimasukkan ke ini, berarti kan tinggal diedit apa itu istilahnya diedit bagian nomor inventarisnya.
Kalau misalkan belum ya berarti tinggal dimasukkan baru data bukunya, kemudian nomor nomor inventarisnya disamakan dengan yang sudah di label seperti itu. Ya, Pak. Oke, untuk input data bibliografi, apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak di apa Slims kampus lain itu kan waktu masuk dia ke pilih menu buku gitu, itu semacam ada 4 kolom gitu Pak. Ada kolom tersedia, lalu kolom kopian buku, kolom apa lagi gitu. Pokoknya dia lengkap gitu Pak. Sedangkan waktu saya masukkan di sini itu kode nomor panggil, lalu kode tulis berita ada hashtag itu malah jadi satu kotak gitu loh Pak. Jadi kok tidak sinkron apa ya? Oke, coba saya cek di menu opak ya. Iya, betul, Pak. Heeh. Nah, gitu, Pak. Nah, seperti ini. Heeh. Iya. Sedangkan di perpustakaan yang lainnya secara umum tuh nggak kayak gini dia, Pak. Ada data yang saya salah masukin atau gimana gitu, Pak ya. Eh, tahu link perpustakaannya enggak? Perpustakaan STT Baptis Indonesia gitu, Pak. STT, Baptis Indonesia. Baptis Indonesia. Semarang ya. Iya, Pak. Oh iya, ini fisiknya slim. Sama. Oke, coba. Enggak muncul ya. Nah, mereka yang kayak gini, Pak, munculnya, Pak. Oh, oh iya, 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 iya. Ini, ini yang ketersediaan, ini kode nomor inventaris. Ya, Kemudian yang ini kode nomor panggil, kemudian ini lokasi koleksi. Nah, kalau data di koleksinya Pak Endro sudah diisi, harusnya di sini muncul. Coba sekarang, nah di sini kan ini baru judul, kemudian ini nomor inventaris. Sedangkan untuk nomor panggil, kemudian apa itu nomor panggil, kemudian lokasi koleksi itu kan belum ada. Sekarang iya, coba Pak. yang buku ini kita edit, coba kita edit. Nanti apakah muncul atau tidak? Nah ini nomor panggil. Oke, di bagian eksemplarnya harusnya. Kode inventaris. Kode inventaris biasanya diisi sama dengan kode eksemplar. Oh iya, sorry, ini yang bagian ini belum tak jelasin berarti ya. Iya, Nah, ini Pak. di bagian kode eksemplar, ah, kode eksemplar kalau mau lebih mudah itu sebenarnya disamakan aja dengan kode inventaris. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lokasinya, My Library. Ngedit tambahannya gimana ya? Nggak lupa. Lokasi perpustakaan. Kemudian lokasi rak, terus tersedia. Oke, kita perbarui dulu. Kok nggak sama ya? Oh, bisa jadi mungkin yang ada dua kemungkinan sih kalau menurut saya yang ini.
Kemungkinan yang pertama, bisa jadi data yang dimasukkan di tadi di perpustakaannya Pak Andrew ini belum lengkap. Nah, kemungkinan yang kedua adalah eh, Slim yang ini, yang punyanya STT Baptis ini, ada kemungkinan dia sudah diedit codingnya atau sistemnya sudah dimodifikasi. Oke oke. Tapi standar Slim yang benar tuh yang punya saya gitu kan Pak ya. Maksudnya yang tidak tanpa editan itu yang seperti ini kan ya. Ini sudah Oke standar. oke. Oh iya oke oke Pak. Coba ini kita edit di bagian Explore lokasi lokasi rak ini sebetulnya sudah ada loh. Oh iya, ini berarti oh, beda ini. Ini kan yang ini lokasi perpustakaan. Ini lokasi raknya. Kemudian ini nomor panggil. Nomor panggil ternyata di bawah ini yang kecil. Hmm, Kemudian ini kode nomor eksemplar. Jadi sebetulnya setara data ini isinya sama. Cuman bedanya kalau yang ini itu kan dia dipecah. Nomor panggil sendiri, kemudian ini nomor eksemplar, sama lokasi perpustakaan. Nah, kalau punyanya Pak Andrew, ini jadi satu. Secara data sebenarnya sama. Nah, berarti kemungkinan ini ngikuti kemungkinan yang kedua. Berarti yang STT Baptis ini dia sudah diedit, coding. sistemnya sudah dimodif seperti itu. Oke Pak. Berarti aman deh kalau gitu. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan untuk menu bibliografi? Fitur My Library, nama My Library bisa nggak diganti dengan perpustakaan estetik Kingdom Pak ya? Biar Oh, pemustaka tahu My Library itu maksudnya My Library apa? Apakah library perpustakaan estetik Kingdom atau perpus yang mana gitu Pak? sebentar ya, kalau lupa ngaturnya di mana ini. Mana? Coba nanti saya cari lagi. Ini saya agak lupa untuk yang bagian itu. Kalau saya biasanya soalnya nganu langsung langsung saya impor. Jadi langsung jadi satu. Baik Pak. Ada yang lain? Salin katalog dan bawahnya itu apakah dia dibiarkan gitu Pak ya? Atau perlu diedit lagi? Untuk salin katalog ini sebetulnya anu apa ya? Ini fitur tambahan untuk mempermudah salin katalog. Salin katalog itu jadi misal kalau sistem ini sudah disambungkan dengan sistem yang lain yang misal tadi yang punyanya STT Baptis dan di STT Baptis itu koleksinya sudah lengkap. Misal Pak Andrew mau memasukkan buku baru di slimnya STT Baptis tadi sudah ada, itu berarti tinggal di copy data aja, nggak perlu input lagi dari awal. Fitur, fungsi fiturnya itu sebetulnya seperti itu. Namun fungsi fitur salin katalog ini kebanyakan sering error, jadi jarang dipakai. Manfaatnya sebetulnya bagus untuk mempermudah, jadi biar tidak perlu mengedit, tidak perlu mengetik dari awal gitu loh. Cuman karena sistemnya sering error, jadi jarang dipakai. Nah, coba, nah ini kan, eh oke, kita coba fiturnya aja deh. Misal, Terelie misalkan. Nah, di sini yang tersedia ini dari perpustakaan saja. Coba kita cari. Nggak bisa, karena ini belum tersambung. Begitupun yang layanan yang ini. Coba.
Nah, error juga karena belum tersambung juga. P2P biasanya menggunakan jaringan. Oke. Hmm. Fitur-fitur salin katalog ini memang itu tadi sering error sih. Jadi jarang, jarang saya pakai juga kalau fitur apa itu istilahnya, fitur salin katalog. Nah, untuk fitur yang lain, di sini ada peralatan, di sini ada cetak label, barcode eksemplar. Ini ekspor data mark ini jarang. Yang ini jarang dipakai, yang bawah-bawah ini. Kalau yang fitur ekspor impor data biblio, data eksemplar ini bisa kita bantu. Yang kemarin kita inputkan itu loh Pak, yang dari Excelnya Pak Andrew itu kan kita lewatnya menu impor data biblio dan impor data eksemplar. Kalau data biblio itu maksudnya adalah daftar judul. Kalau yang di atas itu berarti yang ini daftar bibliografi. Kalau yang data eksemplar itu berarti yang data ini data eksemplar. Seperti itu. Untuk yang menu bibliografi sebetulnya yang paling sering dipakai itu ya ini daftar bibliografi tambah baru, kemudian daftar eksemplar sama cetak label. Nah, di Slim sebetulnya ada label barcode. Jadi label sama barcode itu sudah jadi satu. Tapi kayaknya yang ini belum diaktifasi. Coba saya aktifasi dulu. Nah, ini. Nah, di sini label barcode-nya sudah ada. Jadi kalau di label barcode ini dia nyambung antara label dan barcode-nya jadi satu. Coba saya kasih contoh dulu satu aja. Cetak. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang label, yang perpustakaan STT Kingdom 230 DRE, ini adalah label. Yang ini adalah barcode. Nah, di barcode ini sudah ada bentuk barcode-nya. Ini bisa digunakan untuk aplikasi scanner. Kalau perpustakaannya punya scanner, di sini ada judul untuk membedakan apa itu istilahnya biar ketahuan oh barcode ini untuk buku ini gitu. Kemudian ini ada nomor eksemplarnya. Nah, kalau yang label ini hanya label saja, nggak ada barcode-nya. Coba kita contohkan. Kalau label saya malah merasa yang punya pustaka tunggal lebih lengkap sih Pak di bagian template administrasi itu. Itu lebih lengkap kayak nama perpustakaan dan alamat, lalu apa 3 angka itu, pokoknya lebih lengkap yang di perpustaka tunggal sih Pak daripada label yang ini. Mungkin kalau untuk barcode baru saya download yang di sini sih Pak, di Slimsnya ini. Oh, ya Labelnya boleh sih. pustaka tunggal lebih ini Pak, lebih apa? Lebih detail saya rasa Mm-mm. gitu. Ya, cuman kan gini, kelemahannya kalau yang di pustaka tunggal itu kan dia harus input manual. Kalau yang di sini kan ibaratnya nomor panggil dan lain sebagainya kan tadi sudah otomatis dari sistem gitu. Jadi tidak perlu diketik secara manual. Tapi kalau Pak Andrew mau tidak keberatan dengan sistem yang manual, ya boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Pakai label yang dari pustaka tunggal. Oke. Secara umum untuk menu bibliografi seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Aman sih Pak. Oh, sama ini Pak, apa? Kayak kalau nggak salah saya lupa pokoknya ada fitur ini Pak, salinan dengan buku yang sama. Itu maksudnya apakah gimana ya cara ngaturnya ya? Kalau nggak salah ada fitur ini kan Pak ya, data salinan buku yang sama gitu loh, merujuk buku yang sama gitu. Kalau nggak salah ada ya di bagian bibliografi itu ya. Di bibliografi, yang mana ya? Di apa? Tambah.
data buku baru itu loh Pak, yang di awal tadi, yang memasukin data buku baru itu kalau nggak salah ada fiturnya ya, yang merujuk pada buku yang sama gitu, salinan data buku yang sama. Fitur buku yang sama. Maksudnya gini, Eh, gini mungkin. Maksudnya kalau misalkan kita mau input buku, ternyata buku yang mau kita input itu sudah ada datanya dalam sistem gitu maksudnya. oh, bukan merujuk judul buku yang sama gitu Pak. Misal apa tadi tentang Oh, teologi, terus oh ini ada buku rujukan yang sama. oh yang ini Oh, tambah kita relasi, iya. ah, ini boleh. Jadi tujuannya, kalau ini kaitannya nanti dengan yang di tampilan opak. Di opaknya nanti akan muncul eh, buku yang terkait. Kalau ini tidak diisi, ya berarti data yang di opak tidak muncul. Coba mana tadi? Nah, versi lain yang terkait yang di sini. Ini kan karena kita kosongi, jadi tidak ada datanya. Tapi kalau coba kita isi, coba eh, misal apa teologi, kita sambungkan dengan yang judul ini ya misalkan. Coba yang ini kita sunting. Oke, di bagian relasi, tambah relasi. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Tinggal kita klik, kemudian disisipkan dalam bibliografi. Sudah. Kemudian kita perbarui. Nah, kalau sudah nanti di sini coba kita refresh. Nah, ini ada muncul seperti ini. Tujuannya seperti itu. Jadi, eh, tambahkan relasi ini kan maksudnya buku yang subjeknya sama atau pembahasannya itu berkaitan atau berdekatan gitu. Boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Kalau mau ditambahkan caranya seperti itu tadi dan nanti yang akan muncul di bagian ini seperti ini. Kalau dikosongkan berarti sama seperti yang tadi, kosong gitu. Oh, tadi waktu Bapak Umar masukin fitur itu nggak ada fitur bahasa Pak. Gimana cara masukinnya ya? Bahasa itu di bagian ini karena bahasanya tadi kayaknya belum buku yang ini ya. Ini. Bahasanya sudah di mana belum? Coba kita cek. Oh, bahasanya sudah. Hmm, edisi 2 bahasa. Kok nggak muncul ya? Ya memang kadang gini, yang namanya sistem, kenapa kadang dibilang kadang mudah, kadang susah. Ya secara sistem, secara coding itu udah benar, tapi di lapangannya nggak muncul. Nah itu kadang juga bikin pusing juga untuk bagian coding. Oke, baik Pak. Tapi karena bahasa ini kan sifatnya hanya tambahan, sih. Jadi mungkin kalau muncul ya syukur, kalau nggak muncul ya ya mau gimana lagi ya. Hmm. Tapi nanti juga kayaknya waktu pengustaka-tekan judul kan nanti ketemu informasi lengkapnya buku itu kan Pak ya. Ya, ini Heeh. di sini bisa diklik langsung. Nah bisa diklik, nah ini langsung muncul. Nah di sini malah saling saling berbalik. Kalau tadi kan judul yang kita klik itu kan yang apa itu teologi, kalau yang ini yang teologi sistematis. Oke, baik Pak. Oke. Ada yang lain untuk yang di menu bibliografi? Aman Pak. Oke, ini sudah jam 21.17. Ini kita maksimalkan sampai masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Semoga nanti bisa nyampe. Nah, ini terakhir kita di menu sirkulasi. Sebelum
Halo Sebelumnya Pak. pernah nyoba. Oh ya, oke. Aduh, Masuk masuk Pak. sebentar-sebentar ini saya baru ada telepon. Oh Jadi iya Pak. sebentar ya. Oke. Halo Pak Indro, Iya masuk Pak. Masuk Pak. suara saya kedengeran? Iya, terdengar Pak. Oke, oke. Nah, baik. Bentar, saya tak balas WA dulu tadi. Apa ini? Oke, halo Pak Indro. Iya, masuk Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf. Ini sebetulnya kan kita tinggal di menu sirkulasi dan juga tinggal dua menu sebetulnya yang mau saya sampaikan, yaitu di menu sirkulasi dan juga pelaporan. Namun Iya karena Pak. ini ada satu kondisi tertentu, saya harus menjemput anak saya. Jadi mohon maaf untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Andrew atas kesempatan waktunya dan juga atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk Pak Andrew. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, Belum tutup, mungkin masih ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Andrew sebelum saya tutup. videonya bisa saya minta gitu Pak ya, atau bisa cek di mana nanti ya video rekaman ini biar bisa saya pelajari lagi juga. Oke, untuk rekamannya nanti biar kita convert dulu dari rekaman Zoom ke dalam bentuk video. Setelah itu nanti kalau sudah kita upload ke Drive untuk bisa diakses Pak Andrew. Seperti itu mungkin. Oke, ya. Sama ini sih Pak, barcode fitur pengunjungnya Pak, kalau boleh. Hmm. Barcode fitur jumlah pengunjungnya Pak gitu Pak. Jadi biar kalau ada pemustaka atau tamu bisa langsung ke barcode gitu Pak. Nge-scan Oh, gitu Pak. Iya. dibuatin barcode-nya maksudnya. Iya Pak. Mm-mm. Oke, oke. Nanti bisa saya proses juga. Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih banyak Pak Umam Baik, bantuannya. terima kasih. Selamat malam Pak Andrew. Salam Selamat literasi. malam Pak. Salam literasi. Sampai jumpa Pak. Oke, sampai jumpa kembali.